Ya pemirsa, kita ke informasi terpopuler yang pertama, aksi politisi sayap kanan Amerika Serikat atau AS Valentina Gomez memicu kemarahan masyarakat. Hal ini setelah ia membakar Al-Quran dan menyerukan lenyapkan Islam dalam kampanye iklan di media sosial. Ya, sosok ini adalah seorang kandidat Kongres Partai Republik di Texas. Dirinya mencalonkan diri untuk kursi Distrik 31 Texas pada tahun 2026. Dalam video pembakaran Al-Quran tersebut, ia menggunakan pakaian bergambar senapan yang bertuliskan Valentina Gomez untuk Kongres. Mengenakan celana ala militer, dalam video tersebut ia membawa penyembur api. Penyembur api tersebut tiba-tiba ia semprotkan ke Al-Quran yang diletakkan di atas tumpukan batu bata. Menurut beberapa laporan, Gomez memiliki rekam jejak merancang aksi kekerasan dan menggunakan retorika memecah belah yang ditujukan kepada Muslim, warga kulit hitam, dan imigran untuk menarik perhatian atas karir politiknya. Namun sejauh ini cara tersebut masih gagal mengantarkannya ke kursi parlemen. Kita beralih ke informasi terpopuler lainnya dari dalam negeri, di mana aksi unjuk rasa masih terjadi di kawasan gedung MPR DPR RI Senayan usai demo ribuan buruh. Representatif Office 2 Jasa Marga Metropolitan Toll Road atau JMT sebagai pengelola ruas tol dalam kota Jakarta dan Jasa Marga Toll Road Operator atau JMTO bersama dengan kepolisian melakukan pengamanan lalu lintas imbas gelaran aksi unjuk rasa di sekitar gedung MPR DPR RI. Jumlah massa yang sempat terkendali kembali meningkat di siang hari dan memadati kawasan depan gedung MPR DPR. Hal ini menyebabkan kepadatan di sekitar jalan tol dalam kota, khususnya jelang akses keluar tol Senayan atau DPR MPR. Sebagai bentuk antisipasi atas diskresi kepolisian, mulai pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, pengguna jalan di ruas tol Cawang, Tombang, Pluit arah Selipi diarahkan untuk keluar di off-ramp Semanggi kilometer 7+800 atau melakukan putar balik menghindari lokasi unjuk rasa. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, aksi massa semakin tidak terkendali dan mulai memasuki area jalan tol sehingga dilakukan rekayasa lalu lintas. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola badan usaha milik negara atau BUMN dengan menghapus pemberian bonus atau tantiem kepada komisaris BUMN. Hal ini disampaikan Prabowo pada acara Apkasi Otonomi Expo 2025 di AIS BSD Tangerang pada Kamis 28 Agustus 2025. Prabowo mengungkapkan saat ini aset BUMN di Danantara mencapai 1.000 miliar dolar. Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi praktik manajemen di badan usaha milik negara atau BUMN. Salah satu langkah yang diambil adalah menghapus kebijakan tantiem bagi komisaris BUMN, terutama pada perusahaan yang mengalami kerugian. Prabowo menjelaskan istilah tantiem yang berasal dari bahasa Belanda sebenarnya merujuk kepada bonus. Ia menilai penggunaan istilah asing tersebut kurang tepat dan justru menimbulkan kesan eksklusif. Di informasi lainnya, masih dari Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pengusaha besar yang masih enggan membayar pajak bahkan mencoba mengelabui pemerintah. Dalam acara Apkasi Otonomi Expo 2025 di AIS BSD Tangerang, Prabowo mengungkapkan ada perusahaan yang sudah menerima banyak fasilitas dari negara, namun tetap melanggar aturan. Menurutnya, sebagian pengusaha memanfaatkan hak guna usaha atau HGU, kredit bank pemerintah, dan akses kekayaan alam, tapi justru menolak kewajiban pajak. Prabowo menegaskan pemerintah sudah menguasai kembali lebih dari 3 juta hektar lahan hutan yang bermasalah dan jumlahnya akan terus bertambah. Ia memastikan tidak ada pemutihan atau pengampunan bagi pelanggar, semua harus ganti rugi sesuai dengan aturan. Selain lahan hutan, Prabowo juga memerintahkan penertiban tambang ilegal yang tidak memiliki izin. Ia menutup pernyataan dengan nada tegas bahwa pemerintah tidak bisa lagi dipermainkan oleh segelintir pengusaha besar.